Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa teknokrat yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Amarudin, ketemu di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Kali ini kita akan belajar jaringan komputer dengan topik yaitu IP address. Di mata kuliah pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang apa itu jaringan komputer, kemudian kita belajar apa itu topologi, kemudian IP address kita bahas pada hari ini. Oke, untuk belajar hari ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama kita bahas terkait dengan apa sih tujuan kita belajar pada matkul hari ini. Kemudian untuk pendahuluan kita bahas, kemudian kita membahas lokasi IP address versi 4. Kemudian kita bahas kelas-kelas pada IP address versi 4. Kemudian membahas subnya yaitu bagian subnet mask. Kemudian membahas terkait dengan network ID dan host ID pada IP versi 4. Selanjutnya kita bahas alokasi IP address versi 6, kemudian kita bahas perbedaan antara IP address versi 4 dan versi 6, dan nanti ada sebuah evaluasi terkait dengan mata kuliah yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, tujuan belajar kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa setelah belajar kali ini kita akan memahami konsep dasar IP address, kemudian mahasiswa dapat memahami fungsi IP address, selanjutnya mahasiswa dapat menjelaskan alokasi IP address pada IP versi 4 atau IP versi 6, dan yang terakhir adalah dapat memilih dan menggunakan IP address yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Oke, apa sih IP address? Dimana sebagaimana kita ketahui bahwa IP address ini merupakan sebuah penomoran pada sebuah komputer sebagai identitas. Ibarat kalau orang itu ada nama sebagai identitasnya atau ID atau nick sebagai identitas. Nah, di mana pada jaringan komputer juga ada device-device yang terhubung satu sama lain juga membutuhkan namanya penomoran ID, yaitu IP address. Nah, setiap komputer yang terhubung dengan internet atau terhubung dengan jaringan ini pasti memiliki nomor IP yang berbeda-beda atau yang unik. Nah, setiap device dapat terhubung satu sama lain melalui ID inilah yang digunakan. Jadi, tanpa adanya IP address atau ID ini, maka device tidak mungkin akan terhubung satu sama lainnya. Nah, kemudian IP address ini ditentukan oleh subnet mask. Jadi ada IP address yang dibagi sebagai network ID, sebagai host ID, dan sebagai subnet mask. Nah, di mana dengan subnet mask ini akan menentukan ini termasuk IP kelas apa, nanti diketahui dari subnet masknya. Nah, fungsi subnet mask ini untuk membedakan IP bagian mana yang disebut sebagai network ID dan IP bagian mana yang disebut sebagai host ID. Jadi kuncinya ada di subnet masknya. Nah, selanjutnya contoh subnet mask, misalkan ada IP 255.255.255.0 atau dalam bentuk hexa yaitu FF, dan 0, atau dapat ditulis dengan CIDR yaitu /24, di mana /24 ini mewakili angka desimal yaitu 255, 255, 255, dan 0. Nah, kemudian IP address yang sekarang kita gunakan saat ini banyak yang menerapkan atau menggunakan IP versi 4. Sedangkan IP versi 6 mungkin nanti akan berkembang lagi, akan banyak digunakan. Namun saat ini masih banyak digunakan di beberapa tempat, entah di lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga swasta, ini menggunakan IP versi 4. Kenapa? Karena ini masih tercover menggunakan IP versi 4 dan mudah digunakan. Di mana pada IP versi 4 ini mendefinisikan itu menggunakan IP per tipe atau dengan lebar bit sebanyak 32 bit. Artinya IP versi 4 ini hanya 2 pangkat 32 bit. Nah, kalau dihitung ketemu kurang lebih sekitar 4,2 miliar IP. Jadi dengan IP versi 4 ini kurang lebih akan ditemukan atau jumlah banyak IP address banyak 4,2 miliar IP address yang bisa digunakan sebagai ID atau identitas device yang terhubung lewat jaringan. Nah, kemudian IP address ini terbagi menjadi dua bagian, ada IP address private dan IP address public. Di mana IP address private ini bisa digunakan pada beberapa pengguna rumahan atau pengguna skala kecil, sedangkan IP address public ini digunakan beberapa lembaga skala besar. Kalau IP address private ini dapat didapatkan setelah dilakukan subnetting, sedangkan oleh IP address public ini seperti yang dipakai pada beberapa lembaga seperti lembaga hosting, ISP, provider, data center, dan beberapa perusahaan-perusahaan web.
Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui ada dua jenis IP address, yaitu IP address private dan IP address public. Ini dari segi IP versi 4 yang kita bahas kali ini. Oke, sekarang kita bahas IP versi 4, di mana alokasi IP address versi 4 ini mengidentifikasikan sebuah network dan host ya, beda dengan IP versi 6 yang kita bahas nanti. Kalau IP address ini versi 4 ini dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, kemudian kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Kemudian IP versi 4 ini menggunakan 32 bit, yaitu 2 pangkat 32 bit, sehingga total host yang bisa digunakan atau IP address yang digunakan sebanyak kurang lebih 4,2 miliar. Kemudian bahwa IP address versi 4 ini akan habis pada saat jumlah pengguna atau user atau device yang menggunakan IP ini sebanyak 4,2 miliar lebih. Nah, dengan demikian IP versi 4 ini terbatas sejumlah 4,2 miliar sekian. Artinya ketika kita membutuhkan IP untuk device, misalkan butuh IP sebanyak 4,5 miliar, otomatis nggak dapat IP address. Kenapa? Karena untuk IP versi 4 ini maksimal 4,2 sekian miliar. Jadi untuk IP versi 4 ini cukup terbatas, namun juga banyak sekali jumlahnya. Nanti tinggal dikonfigurasi setiap device menggunakan IP address ini, walaupun bisa di setting menggunakan routing sehingga bisa menggunakan banyak jenis IP address yang digunakan dalam jaringan tersebut. Oke, kemudian kita bahas IP address versi 4, cara penulisannya ya. Misalkan ada IP address 192.168.100.10, di mana pada IP address ini adalah mencirikan sebuah IP address versi 4 ya, karena dia terbentuk dalam 4 oktet atau 8 bit tiap byte-nya. Sedangkan IP versi 4 ini ada sebanyak 4 byte, masing-masing byte-nya 8 bit. Misalnya pada byte pertama bernilai 192, ini terdiri dari 8 bit. Nah, kemudian byte kedua ada 8 bit juga, yaitu 168. Kemudian byte ketiga yaitu 100, ini ada 8 bit juga. Kemudian di byte terakhir ada angka 10, yaitu sebagai 8 bit terakhir. Nah, inilah contoh IP address versi 4, di mana dalam IP address versi 4 ini terbentuk dalam 4 oktet atau 8 bit tiap bitnya dan sebanyak 4 byte dalam satu IP versi 4. Dan di sini bisa kita hitung, jika satu byte-nya 8 bit, maka dengan 4 byte ini bisa kita ketahui 2 pangkat 32, jadi ketemu 4,2 miliar lebih IP host yang bisa digunakan. Oke, ini contoh kelas IP address. Jadi dibahas sebelumnya ada beberapa kelas ya, ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, ada kelas D, dan kelas E. Nah, untuk mengetahui IP address ini termasuk kelas apa, kita bisa mengidentifikasi dari IP atau nomor IP di bagian byte pertama atau 8 bit pertama. Misalnya ada IP address 192.168.100.10, itu IP kelas berapa? Nah, kita bisa melihat angka di byte pertama, dia masuk range angka berapa. Misal, jika byte pertama dia range angkanya antara 1 sampai 126, berarti dia kelas A. Kalau dia 128 sampai 191, berarti dia kelas B. Kalau dia 192 sampai 223, berarti kelas C. Kalau kelas D dia 224 sampai 239. Kemudian kalau yang kelas E 240 sampai 255. Inilah pembagian kelas IP versi 4. Bisa kita lihat dari satu byte pertama ya, atau 8 bit pertama. Lihat berapa range angkanya. Nah, jadi kembali ke soal tadi, jika ada IP address 192.168.100.10, berarti ini kelas termasuk kelas C. Kenapa? Karena dia antara 192 dan 223. Nah, misal ada IP address ditulis misalkan 120, 200, 201. Ini kelas apa? Berarti kelas A. Kenapa? Di antara 101 sampai 126. Dan seterusnya. Inilah contoh menentukan dia kelas apa dari masing-masing IP address yang akan digunakan. Oke, kemudian dari IP address ini kita bisa mengetahui mana termasuk network ID dan mana termasuk host ID. Yang pertama kita bahas untuk network ID. Kalau untuk kelas A, IP address kelas A, maka bisa kita ketahui bahwa untuk byte pertama atau 8 bit pertama adalah sebagai network ID. Kemudian 3 byte berikutnya sebagai host ID. Itu kalau kelas A. Nah, selanjutnya kalau yang kelas B, 2 byte pertama sebagai network ID dan 2 byte berikutnya sebagai host ID. Itu kalau kelas B.
Nah, yang ketiga kelas C. Jadi ada 3 byte pertama sebagai network ID dan 1 byte terakhir sebagai host ID. Nah, dari sini kita bisa mengetahui manakah network ID berdasarkan kelas IP address pada versi 4 ini. Nah, kemudian setelah kita mengetahui mana network ID-nya, kita bisa mengetahui juga termasuk dalam host ID. Misalkan contoh seperti ini. Ada sebuah IP address dengan netmasknya 255.0.0.0. Ini berarti kelas A. Kenapa? Karena 1 byte-nya 8 bit pertama sebagai network ID, kemudian 3 byte berikutnya sebagai host ID. Jadi kalau kelas A, 1 byte pertama sebagai network ID, 3 byte berikutnya sebagai host ID. Jadi kalau ada IP address dan netmasknya 255.0.0.0 itu sebagai kelas A. Kemudian untuk yang kelas B berarti 2 byte pertama sebagai network ID, 2 berikutnya sebagai host ID. Ya, ini sebagai subnetmasknya. Misalkan ada contoh 255.255.0.0. Ini berarti kelas B. Yaitu yang 2 byte pertama sebagai network ID dan 2 byte berikutnya sebagai host ID. Nah, berikutnya untuk yang kelas C, network ID-nya tadi 255 dan hostnya adalah 0, itu terakhir. Jadi dengan melihat subnetmask kita juga bisa mengetahui default IP address ini kelas apa. Apakah di kelas A atau kelas B atau kelas C. Selain melihat tadi ya 1 byte pertama dia range berapa angka IP-nya. Jadi selain kita melihat 1 byte pertama berapa range IP-nya, yang kedua kita bisa melihat dari subnetmasknya. Ini kelas A atau kelas B atau kelas C. Jadi ada 2 cara ya, cara mengetahui ini kelas apa IP address pada versi 4 ini. Oke, berikutnya setelah kita bahas IP versi 4, kita masuk ke tahap berikutnya, itu IP versi 6. Nah, kalau IP versi 6 ini dikembangkan setelah ada kebutuhan terkait dengan jumlah IP address versi 4 yang terbatas ya. Jadi cuma 4,2 miliar sekian untuk IP address versi 4. Nah, dengan demikian kita membutuhkan jumlah host lebih banyak. Nah, kemudian dikembangkan lagi IP versi 6. Jadi untuk mengatasi masalah terbatasan IP address pada versi 4, maka digunakan IP versi 6. Karena versi 6 ini dia sebanyak 128 bit. Jadi 2 pangkat 128 bit. Nah, sehingga kalau dihitung-hitung bisa sampai 79 triliun kali lipat daripada versi IP versi 4. Jadi kalau ada istilah joke itu yang guyonan, kalau seandainya itu pasir di lautan itu semua dikasih IP address, itu nggak bakal habis IP versi 6 ini. Itu istilah joke untuk menyatakan bahwa saking banyaknya IP address versi 6, sehingga 79 triliun sekian jumlah host yang bisa dihasilkan dari 2 pangkat 128. Oke, kemudian kenapa sih jumlah ini sangat banyak sekali ya untuk IP versi 6 ini ya. Kenapa? Karena IP versi 6 ini didesain untuk apa? Untuk satu, mengatasi keterbatasan alamat IP versi 4 ada yang cuma 4,2 sekian miliar tadi. Terus yang kedua, memberi ruang untuk miliaran perangkat yang terus bertambah, misalnya dalam perangkat IoT, perangkat mobile, dan semua device-device yang membutuhkan IP atau ID tadi, sehingga membutuhkan jumlah host yang lebih banyak, jumlah IP yang lebih banyak, sehingga diperlukan IP versi 6 yang jumlah hostnya semakin banyak. Nah, kemudian yang ketiga, mendukung segmentasi dan hierarki jaringan tanpa takut keterbatasan atau kehabisan alamat IP address. Nah, inilah kenapa jumlah IP versi 6 sangat banyak dan sangat digunakan dan sangat dibutuhkan sekali. Oke, kemudian ini contoh penulisan IP versi 6. Baik, berikutnya adalah penulisan IP address versi 6. Ini contoh penulisannya, misalkan ada IP address FDE-C.2, ya, BA98.2, dan seterusnya. Kalau IP versi 4 tadi hanya 4 oktet atau 8 bit tiap byte-nya, atau 4 byte, hanya 4 byte satu IP address. Kalau IP versi 6 ada 16 byte. Ini kalau IP versi 4 ada 4 byte, 4 byte ya, jadi 4 jadi semuanya 8, ada 4 byte, 32 bit. Kalau yang IP versi 6, jadi ada 8 bit, pertama ya 8, kemudian 8, jadi ada 32 byte ya. Jadi masing-masing byte-nya 8 bit sebanyak 32, jadi 16 oktet ya. Ini kalau IP versi 6. Jadi inilah bedanya dengan versi 4 tadi. Ini kemudian penulisan IP versi 6, yang pertama panjang alamat 128 bit ya. Ini dibandingkan dengan IP versi 4 hanya 32 bit. Kemudian formatnya, kalau yang
versi 4 tadi hanya 4 byte, yaitu masing-masing 8 bit ya. Jadi 8, 8, 88 itu versi 4. Nah, kalau yang versi 6 ini ditulis dalam bentuk 8 blok atau 8 grupnya yang dipisahkan dengan titik 2. Terus yang ketiga, setiap bloknya ini mengandung 4 digit heksadesimal, itu angka 0 sampai 9 atau A sampai F ya. Contoh, ada IP address versi 6 2001.2 0db8.2 85a3.2 0000 dan seterusnya sampai angka terakhir 7333. Ini ada 16 oktet. Oke, kemudian ini contoh penulisan antara versi 4 dan versi 6 ya. Kalau versi 4 tadi ada 4 oktet ya, atau 4 byte, masing-masing byte-nya 8 bit. Sedangkan IP versi 6 ini ada 16 oktet. Ini lebih banyak jumlah bitnya dibandingkan dengan IP versi 4. Versi 4 hanya 32 bit. Kalau yang versi 6 128 bit. Oke, kemudian aturan penulisan yang diperbolehkan dalam IP versi 6. 1. Boleh menghilangkan angka 0 di awal setiap blok. Contoh, ada IP address 2001.2 0db8.2 dan seterusnya. Ini bisa ditulis menjadi 2001 titik. Nah, nolnya dihapus, tinggal diganti tinggal db8. Ya, jadi angka 0 di awal bisa dihapus untuk penyederhanaan penulisan IP address versi 6. Terus yang kedua, boleh mengganti urutan blok 0 yang berurutan dengan simbol atau dengan angka dengan simbol titik 2 kali. Ya, tetapi hanya 1 kali dalam satu alamat. Contoh, ada IP address versi 6 2001.2 0db8.2. Kemudian 000 banyak sekali panjang, titik 2, kemudian 1428.257AB. Nah, ini kalau disederhanakan atau disingkat menjadi apa? 2001.2, kemudian 0-nya dihapus langsung db8. Kemudian setelah titik 2, yang 0 panjang tadi itu dihapus semua diganti dengan titik 2 kali. Titik 2, titik 2. Kemudian tulis angka berikutnya. Itu apa? 1428.257AP. Nah, ini penyederhanaan dari IP versi 6. Jadi yang panjang bisa menjadi sederhana. Jadi tidak harus 16 oktet ya, lebih simpel. Enggak zikir lagi, tinggal 1, 2, 3, 4. Nah, 4 byte dari 16 menjadi 4 byte. Nah, contoh aturan penulisan IP address versi 6 untuk menyederhanakan biar lebih simpel dalam penulisannya. Oke, kemudian contoh lain IP versi 6. Misalkan aslinya IP adalah FE80.200 sekian. Kemudian titik 2 0202, titik 2 B3FF, titik 2 FE1E, titik 2 8329. Nah, angka yang panjang ini versi 6 ini kalau disederhanakan menjadi apa? Jadi FE80, kemudian apa? Titik 2-nya 2 kali, 0-nya dihapus semua, yang 0 tadi itu, yang 0 jajar panjang dihapus. Titik 2 ya. Kemudian setelah dihapus baru angka berikutnya yaitu 2 masuk ya. Kenapa langsung 2? Karena 0 dihapus. Jadi 0 sebelum angka 2 itu boleh dihapus. Jadi selain 0 panjang yang berurutan itu digantikan titik 2 kali, kemudian Bapak menghapus angka 0 di paling depan angka 0 di awal angka. Jadi 0 dihapus langsung angka 2. Jadi titik 2 langsung 0 langsung 2 0 2, kemudian titik 2 B3FF titik 2 FV1E titik 2 8329. Inilah contoh menyederhanakan IP address versi 6 dari yang aslinya panjang menjadi sederhana. Ya. Oke, berikutnya untuk memperkuat pemahaman kita materi kali ini kita lanjutkan dengan evaluasi ya. Untuk sebuah soal nanti silahkan dikerjakan masing-masing. Yang soalnya adalah yang pertama adalah menentukan kelas IP-nya. Ini kelas apa? Kelas A atau B atau C atau yang lainnya. Terus yang kedua menentukan mana network ID. Terus yang ketiga menentukan host ID. Dan kemudian yang adalah subnet masknya. Nah, dari IP address yang A 129 dan seterusnya, yang B 192 dan seterusnya, yang C 125 dan seterusnya, yang D 225 dan seterusnya. Ini soal yang pertama. Terus yang kedua, apa perbedaan IP versi 4 dan versi 6? Terus yang ketiga, berapa batasan jumlah IP address versi 4? Terus yang keempat, berapa batasan jumlah IP address pada versi 6? Oke, ini contoh soal, ini silahkan dikerjakan. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, cukup sekian materi kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat.
Saya akhiri cukup sekian. Selamat belajar mengerjakan tugasnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.